Sapal TV, Anda masih bersama kami di Bincang Bisnis bersama PT Mahakarya Berkah Madani atau MBM, Ternak Lebah Membawa Berkah. Nah, di segmen pertama tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana proses pendaftarannya untuk Anda bergabung menjadi mitra MBM, mini agen maupun juga menjadi agen dari PT MBM ini. Nah, untuk di segmen kedua ini kita akan lebih membahas mengenai bagaimana potensi keuntungannya dan apakah ada potensi fraud juga dari PT MBM, dan kita akan langsung menanyakan ini kepada Mbak Meli. Mbak Meli, boleh nggak Mbak Meli dibagikan sebenarnya klasifikasi dari PT MBM ini seperti apa? Karena kan pasti pemirsa Sapal TV juga banyak yang takut di luar sana gitu Mbak untuk investasi seperti ini. Iya, jadi PT MBM itu hanya satu, yaitu PT MBM. Jadi tetap PT MBM ini. Jadi kita tidak punya yang namanya anak perusahaan lain ataupun perusahaan yang berbeda kayak gitu yang kerjasama dengan kita tuh nggak ada. Jadi cuma satu PT MBM. Dan kita itu punya sekitar 5 cabang sekarang. Jadi nanti bakal nambah lagi. Jadi kita itu pusatnya itu di Bandung, kemudian Cirebon, Cikarang, Palembang, dan juga Pekanbaru. Kayak gitu. Tapi semuanya itu tetap namanya PT MBM, PT Mahakarya Berkah Madani gitu. Jadi PT MBM ini nggak ada yang namanya isu-isu kayak gimana gitu. Karena kita selama ini juga berjalan dengan lancar. Kemudian juga mitra juga tetap baik hubungannya dengan PT kita. Jadi masyarakat tuh jangan ragu, karena kita itu nggak seperti yang lain kayak gitu. Dan juga kita tetap yang namanya sesuai dengan perjanjian bahwa panen itu tetap kita bayarkan, per stup itu 300.000 kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya telat kayak gitu, apa nggak dibayar tuh nggak ada. Jadi PT MBM itu selalu yang namanya mendepankan kualitas dan juga kepentingan untuk masyarakat kayak gitu. Jadi kita itu selalu menjaga kayak gitu supaya masyarakat itu nggak kecewa kayak gitu. Tapi tetap hasil panennya itu kita juga cek kayak gitu gimana hasil madunya. Karena kita kan bermitra itu agar kita dan perusahaan dan juga masyarakat itu kan sama-sama menguntungkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang banyak yang mati, kemudian juga lebahnya nggak dirawat, itu kan perusahaan bisa rugi. Jadi itu kita bisa peringatkan kepada mitra agar vegetasinya ditambah dan juga perhatiannya juga lebih ke lebah kami tersebut, lebah kita kan, kayak gitu. Boleh mungkin Mbak Meli diberitahu gitu kan, sekarang kan banyak sekali juga orang usil biasanya akan bawa nama MBM seperti itu. Nah, kalau misalnya ada sebuah SMS masuk misalnya seperti itu, untuk membedakan ini MBM asli atau yang bukan itu seperti apa? Jadi nomor dari kantor kita itu cuma satu ya, yang 0822 97 500 700 itu. Jadi nggak ada pakai nomor yang lain kecuali nomor dari saya ataupun kepala cabang saya kayak gitu. Jadi kita nggak ada yang namanya SMS, mitra itu biasanya langsung menghubungi ke nomor customer service kami dan langsung kami layani dan juga langsung datang gitu. Kalau misalnya ada yang mengatasnamakan PT MBM itu harus berhati-hati juga kayak gitu. Dan juga PT MBM sekali lagi tetap PT MBM dan tetap berjalan lancar dan juga baik-baik saja. Jadi tidak ada yang namanya ada kayak kasus yang enggak kayak itu kayak yang sebelah atau gimana. Tetap berjalan lancar selama ini dan tidak pernah yang namanya tutup kayak gitu. Ada pembayaran lancar dan mitra juga tetap bermitra dengan kami dengan baik hubungannya selama ini. Baik, jadi sudah banyak juga seperti itu ya Mbak, mitra MBM yang sudah bergabung dan sampai saat ini juga sudah memperoleh keuntungannya seperti itu ya? Iya, banyak sekali mitra yang sudah menjadi mitra kami, menjadi mini agen, dan juga transfer panennya itu semuanya ada bukti transfer ya, dan juga kami langsung kirimkan ke mitra. Dan juga pembayaran itu dari mitra ke PT MBM itu langsung ke rekening PT, bukan ke perorangan. Jadi semua pembayaran itu aman dan juga pembayaran panen juga dari pusat, dari PT langsung ke PT Mahakarya Berkah Madani. Jadi semuanya pasti diatur oleh perusahaan kami kayak gitu. Jadi kami nggak yang namanya megang uang masyarakat kayak itu, enggak. Betul, jadi jangan khawatir untuk pemirsa Sapal TV yang ada di rumah juga seperti itu ya Mbak. Mbak, selain nomor HP gitu, nomor WA, apakah ada sosial media dari PT MBM? Sosial media ada Instagram kita, kemudian Facebook. Biasanya kita melakukan iklan melalui Facebook dan juga pelayanan chatting dari sosial media juga, Facebook seperti itu. Tapi misalnya kalau misalnya masyarakat pengen lebih jelas, bisa langsung datang, bisa telepon ke WA, kayak pasti kita layani karena customer service kami akan melayani masyarakat sebisa mungkin dalam sehari itu dilayani kayak gitu tiap hari. Iya, boleh diinfokan Mbak alamat PT MBM di mana? Alamat PT MBM itu mitra bisa datang di Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14 dan kita ada bannernya di situ tertulis Ternak Lebah Lanceng. Jadi masyarakat bisa lihat langsung
dan juga letaknya juga strategis ya di pinggir jalan, jadi masyarakat bisa mudah menemukannya. Dan juga masyarakat sudah juga tahu bahwa PT MBM itu kan sudah banyak diketahui oleh orang kayak gitu, jadi nggak susah lagi. Dan di map juga ada, di Google Map juga ada. Tulis saja PT Mahakarya Berkah Madani ada kok. Oke, jadi kalau udah ada di Google Maps sih harusnya tidak susah untuk pemirsa Iya, Pol TV benar. mencari dari rumah seperti itu Iya. ya. Mbak, tadi juga sebenarnya di segmen pertama sempat disinggung sedikit tentang Iya. potensi keuntungan, tapi boleh nggak dijelaskan lebih detail lagi seperti itu? Jadi keuntungannya itu pasti yang 300.000 per kotak tadi, per stup kalau kami nyebutnya di sini. Yaitu per stup itu masyarakat beli dengan harga 1.300.000. Modalnya di awal keuntungannya berkali-kali. Kemudian dalam waktu 3 bulan kita beli hasil madunya sebesar 300.000. Dan itu pasti, dan juga tertera di kontrak, juga bermaterai. Dan juga keamanan dari PT MBM ini adalah tiap stup itu kita ada barcode. Di situ ada tanggal beli dan juga tanggal panen. Jadi panen tidak akan yang namanya mundur. Karena di sistem perusahaan kami dan juga di barcode yang tertempel di stup itu ada tertulis nama mitra, tanggal beli dan tanggal panen. Dan perawatannya juga sangat mudah. Kita hanya mempercantik rumah kita dengan tanaman-tanaman, halaman yang cantik, indah. Jadi lebahnya nanti bisa mandiri cari makan sendiri. Dan yang paling penting itu, yang takut anaknya atau lingkungannya terganggu oleh lebah, jangan takut karena lebah kita ini dia itu Trigona levi yang tidak menyengat. Dia sama sekali tidak punya sengat. Jadi aman untuk anak-anak dan juga lingkungan rumah kita. Iya, jadi kalau tetangga ada yang ribut, ngapain ternak lebah, Iya. jangan khawatir Iya, gitu benar. ya Mbak. Jadi sangat aman sekali untuk anak-anak, lingkungan, perawatannya sangat mudah dan keuntungannya pasti. Kayak gitu. Oke, tadi kalau kita sudah bahas soal keuntungan seperti itu ya Mbak, kita kan pasti namanya bisnis masih ada risikonya seperti itu. Mungkin dari Bapak Fahrudin gitu Pak, boleh nggak Pak dijelaskan mungkin risiko dari ternak ini seperti apa? Jadi tiap usaha itu pasti ada risiko ya. Jadi tiap usaha ada risiko, hanya saja kita akan meminimalkan untuk risiko ini. Makanya di PT MBM kita sangat menekankan masalah pembinaan. Karena pembinaan ini perlukan karena untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dari tim kita, tim operasional, itu akan secara rutin mendatangi mitra-mitra. Mereka akan memantau kondisi perkembangan dari stup ini sendiri. Memang kondisi yang memungkinkan adanya bibit yang mati. Nah ini yang menjadi kerugian perusahaan buat kami. Jadi yang akan kami minimalkan supaya itu hasilnya optimal dan bibitnya juga tidak mati. Sehingga nanti kita bisa dapatkan produk madu yang lumayan banyak. Jadi seperti itu. Jadi saya tambahkan sedikit mengenai keuntungan. Di sini kita yang menjanjikan adalah kita setiap panen itu udah dapat 300.000 dan secara berulang-ulang. Jadi kalau seandainya kita punya 100 stup dengan modal yang tidak terlalu besar, itu dengan 100 stup kita tinggal kalikan saja Mbak, 100 dikalikan 300.000. Artinya per 3 bulan orang udah bisa menghasilkan 30 juta. Dan ini berulang-ulang Mbak, 30 juta per 3 bulan. Jadi saya pikir potensi untuk mendapatkan penghasilan tambahan ini sangat baik sekali. Dan juga kita sangat mudah sekali. Jadi lebah ini dia punya kemampuan untuk cari makan sendiri. Yang kita jaga adalah masalah vegetasinya, tanamannya. Jadi untuk orang-orang yang punya hobi bercocok tanam, suka bunga, sebenarnya ini hobi yang nyambung yang menghasilkan duit. Nah, Jadi seperti itu. iya kan kalau zaman pandemi sekarang banyak ibu-ibu di rumah ini yang mulai tanam tanaman bunga seperti itu ya Iya, Pak. betul Harusnya sekali. ini juga bisa jadi saling menguntungkan gitu ya. Iya. Ternak lebah juga. Betul gitu. sekali Bu. Iya, tapi Pak, kalau misalnya ngomongin risiko tadi seperti itu kan Pak, apakah ada solusi dari PT MBM seperti garansi seperti itu? Kita memang memberikan garansi. Pada saat pengiriman stup atau bibit, kita akan melakukan monitoring. Jadi monitoring ini kita cek bekerja sama dengan mitra. Jadi kita harapkan mitra juga peduli dengan pengelolaan ini. Bila ditemukan adanya lebah atau bibit yang mati, maka kita kasih garansi kita akan ganti bibit baru. Oke. Supaya apa? Supaya pada saat panen ini hasilnya optimal. Tidak lagi ditemukan bibit-bibit yang mati. Jadi seperti itu Ibu. Oke. Nah, untuk 300.000 tadi setiap bulannya, berarti tidak peduli sedikit atau banyaknya madunya tetap 300.000 atau bagaimana Pak? Jadi kita ada namanya tahapan evaluasi. Jadi untuk kemitraan ini tetap kita ada evaluasi. Kita akan evaluasi sebanyak 2 kali panen.
Jika pada panen pertama masih belum optimal, kita akan lakukan pembinaan lagi, terus dan terus, rutin, nanti tim operasional kita datang. Setelah 3 bulan berikutnya, panen berikutnya masih belum bagus, mohon maaf, nanti kita akan adakan pemutusan mitra. Oke. Iya, jadi memang pemutusan mitra bisa dari dua sisi. Satu dari pihak mitra yang ingin putus, satu lagi dari kami, dari PT MBM, jika hasil yang kami dapatkan tidak optimal. Jadi seperti itu. Oke, berarti kalau memang ada kegagalan seperti itu ya Pak dalam ternak lebahnya akan komunikasi dua arah juga ya Pak ya? Betul Kalau tidak sekali. memungkinkan untuk untung lagi, ya mau bagaimana Betul gitu ya sekali, Pak? Atau Bu. bisa diganti dengan stuk yang baru gitu Pak, beli yang baru? Kalau untuk makanya di tahap awal kita selalu melakukan pembinaan, terus kita juga lihat kita harus komunikasi dua arah dengan mitra. Bagaimana perkembangan stuk, kita akan cek secara rutin, mungkin 2 minggu sekali kita kunjungi. Nah di situ kita akan lihat perkembangan stuk, apakah lebah-lebahnya ada kegiatan atau menghasilkan madu atau tidak, apakah lebahnya mati. Kalau mati, pada saat masa garansi kita akan ganti bibit baru. Jadi tetap yang mau kita hasilkan tetap pada saat finalnya 3 bulan hasilnya optimal. Baik. Berarti kalau misalnya 3 bulan sudah optimal, ke depannya akan lebih mudah seperti Betul itu Pak? sekali Ibu. Jadi memang jangan takut Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita akan lakukan pembinaan. Jadi pembinaan ini tujuannya supaya kita dapat hasil optimal. Baik, terima kasih Pak Farudin juga Mbak Meli yang sudah ngobrol-ngobrol bersama kita hari ini mengenai bagaimana potensi bisnis di PT MBM ini juga. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah juga kalau misalnya ingin bergabung ke PT MBM Ternak Lebah ini, silakan langsung saja kirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0822 975 00700. Dan pemirsa, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi penangkaran PT MBM. Tetaplah bersama kami di Bincang Bisnis.